Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqihi sayyidina habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah, bapak-bapak, mustami'ah dimanapun berada yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'aunillah wa bifadlillah, dengan pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, diberikan izin kembali untuk bermuajahah dalam satu jalsah yang mubarakah dalam keadaan syihat wal afiyah. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan untuk baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimahumullah, ta'lim kita pada malam hari ini masuk dalam pembahasan Satrul Awrah, masih syarat sah salat. Masih syarat sah salat, ya. Masih syarat sah salat bagian Satrul Awrah yang ketiga, ya. Yang ketiga, Satrul Awrah. Syurutus sholati tamaniyatun, taharatul hadatsain wa taharah 'anil najasati fil thawb wal badan wal makan. Kemudian sekarang Satrul Awrati wa Satrul Awrati. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithu Satrul Awrati. Yang ketiga adalah menutup aurat. Syarat sah sholat yang ketiga, setelah kemarin kita sama-sama membahas tentang toharoh, ya, baik toharoh hadas maupun toharoh dari najasah untuk badan, pakaian, sama tempat kita sholat. Saya kira itu sudah, kemarin itu pembahasannya sudah cukup. Kalau memang nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan di buku. Tapi dari sisi pembahasan, baik itu toharoh hadatsain maupun toharoh najasah, ya, dari pakaian, dari badan, dan dari tempat, saya kira kemarin itu sudah cukup, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke syarat sah sholat yang ketiga adalah Satrul Awrah. Satrul Awrati, para jamaah sekalian rahimahumullah, Satrul Awrati, menutupi aurat,
itu tidak hanya wajib ketika kita sedang berada di dalam sholat. Masalahnya adalah perintah dari agama yang kita dapatkan, yang ditaklifkan untuk umat Islam, ya, yang ditaklifkan untuk manusia Muslim tentunya adalah satrul aurat. Perintah itu tidak bicara tentang pakai apa satrulnya, nutupinnya itu pakai apa, itu nggak ngomong. Baik di kharijus sholat, di luar sholat maupun di dalam sholat, itu wajib satrul. Ya, maklum sudah batasan-batasan aurat itu bagi laki-laki dimulai dari pusar sampai lutut, bagi perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nanti ada pembahasannya. Ya, untuk batasan-batasan aurat untuk laki-laki, ya, laki-laki secara mutlak aman, perempuan secara mutlak, perempuan di dalam sholat dan lain sebagainya. Itu nanti ada pembahasan lagi. Kalau bahasa di dalam kitab Kasyifah, satrul aurat ini bijir min tahirin yamna'u ru'yata laudil basyarati, dengan jirid, ya, yang tahir, yang suci. Jirid itu ya bentukannya pokoknya apapun itu yang berbentuk, yang bisa yang suci, yang bisa menghalangi ru'yata laudil basyarah, yang bisa menghalangi warna kulit. Apapun itu, bijir min tahirin, bahasanya bijir min tahirin, dengan jirid, satu bentuk benda, apapun itu, yang tahir, yang na'mur ru'yata laudil basyarah, yang bisa menghalangi penglihatan ke arah laudil basyarah, warna kulit. Apapun itu, mau itu bentukannya kain, ya, mau itu bentukannya kayu, ataupun dadaunan dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang bisa menutupi aurat, dia tahir, aurat itu yang na'mur yatalaudil masyarah, itu kita pakai apapun itu bentukannya. Jadi kalau bahasa saya ini Bapak, saya pernah ditanya, ya, ini kalau bahasa saya pernah ditanya sama salah satu santri pada waktu itu, Pak, bahasanya jilbab syar'i itu kayak gimana sih? Coba kalau Bapak ditanya begitu, jawaban Bapak kira-kira gimana? Kalau jenengan ditanya begitu, kira-kira jawaban jenengan gimana? Jilbab syar'i itu kayak gimana sih? Saya bilang, emang ada jilbab syar'i. Ya itu yang sekarang lagi viral-viralnya pada waktu itu ya, pada waktu itu. Saya bilang, Neng, jilbab itu istilah, ya, yang kita miliki tujuannya salah satunya adalah untuk satrul aurat. Salah satunya adalah untuk menutupi mutlak. Perintah untuk satrul aurat itu dimiliki oleh agama kita, yakni berarti secara tidak langsung istilah jilbab sendiri itu adalah istilah Islam, istilah yang berlaku di antara kaum muslimin. Dan kalau itu jilbab saja, itu adalah istilah yang dipakai, yang berlaku di antara kaum muslimin, lantas kenapa harus ada tambahan syarat? Kalau bahasa saya pada waktu itu, parang sana, kalau ada jilbab syar'i berarti mesti ada jilbab ghairu syar'i. Sedangkan istilah jilbab itu sendiri adalah istilah Islam, yang salah satu tujuannya adalah satrul. Ya, selesai sudah. Itu istilah-istilah yang sebetulnya bagi saya sendiri membingungkan.
jilbab syar'i, terus apa lagi yang syar'i. Ya bukan tidak boleh, tapi membingungkan. Jilbab syar'i belum, ya, membingungkan. Istilah kerudung itu muncul karena itu dipakai untuk tujuannya syahrul asghar. Kalau yang ini syar'i, berarti kan ada yang keliru syar'i. Ya, ini zatiyah jilbabnya yang disebut syar'i, bukan cara pemakaiannya. Nah, kalau cara pemakaiannya saya lebih setuju. Tapi yang diistilahkan, yang dinaat, yang disifati dengan sifat syar'i itu jilbabnya, zatiyahnya. Ini membingungkan menurut saya. Satrul aurat itu sendiri loh Pak, itu adanya di dalam syariat Islam. Berarti apapun yang dipakai untuk satrul aurat semuanya adalah sesuai dengan perintah Islam. Nah, Islam itu ya syariat. Ini kayak baju kokoh masih mending lah. Nggak ada yang baju gelu kokoh kan, nggak ada. Gitu kan. Pokoknya wis satrul aurat pakai apapun itu dijirmin qahirin yang nakmuru iya kalau di basyarah selesai. Taklif itu sudah hilang sudah. Apa? Sudah gugur bukan hilang ya. Isqatul wujud untuk menggugurkan kewajiban yang ditaklif oleh syariat untuk manusia muslimin terkhusus dalam hal ini. Ya. Itu perintahnya, taklifnya, tuntutannya adalah satrul aurat. Mau pakai apa? Monggo mau pakai apa? Monggo. Mau pakai kaos kaki silakan. Mau pakai kerudung monggo. Mau pakai yang gombrang, kerudung yang gombrang silakan. Mau pakai gamis yang gombrang silakan. Yang penting bijirmin tahir itu latihannya pakai jirim yang suci yang nakmuru ya kalau dilbasyarah selesai. Ya, kewajiban satrul aurat itu selesai. Gambaran yang disampaikan di dalam kitab Asy-Syifa bi alla yu'rafa bayadha min nahri sawadiha fi majlisit tafaddufi li qadirin alaih walau bi'aratin au ijaratin. Bisa menutupi warna basyarah, warna kulit itu gambarannya putih hitamnya warna kulit tidak terlihat fi majlisit takhatub. Takhatub itu adalah depan. Ya, tidak terlihat fi majlisit takhatub sebab adanya penghalang yang menutupi pandangan mata orang lain dengan kulit kita. Ditutupi, jadi nggak kelihatan warna kulit kita. Fi majlisit takhatub ada. Ya. Berarti kalau fi majlisit takhatub saja nggak kelihatan hitam dan putihnya warna kulit, apalagi yang dengan jarak lebih jauh. Kan tidak ada. Nah, terus kenapa sih disebut aurat? Pernah nggak kita berpikir istilah-istilah syariat kenapa sih harus sebutannya itu disebut aurat? Yo, kenapa sih nggak pakai istilah yang lain? Nah, aurat itu sendiri apa sih maksudnya? Dan kenapa harus ada perintah untuk menutupi itu? Aurat itu dalam satu riwayat para ulama, salah satu ulama disebutkan bahwa aurat itu aib, sesuatu bukan aib yang dulu aib, sesuatu yang sekiranya diketahui oleh orang lain, terlihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain, kita malu, harga diri kita jatuh. Kan aib. Ya, makanya kalau dulu itu istilah ada banyak istilah-istilah tabu, ada banyak istilah halaman-halaman tabu yang nggak boleh pamali dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada orang yang melakukan sesuatu
sehingga itu dilihat oleh orang lain yang tidak layak, yang tidak pantas, itu aurat secara umum. Apapun itu yang bisa menurunkan kewibawaan kita, itu aurat secara umum. Apapun itu. Makanya kan perintah syariat juga tidak memperbolehkan kita menggunjing orang lain. Buka aib kita sendiri kan tidak boleh, Pak. Apalagi kita berbangga dengan aib kita. Pernah ngambil hak orang lain, pernah maling, pernah zina, pernah minum minuman, mabuk. Di satu jalsa, di satu tongkrongan, kita cerita dengan bangganya, cerita biografi kita kemarin-kemarin yang dulu-dulu di hadapan teman-teman, padahal itu jelek. Tapi kita bangga dengan itu pun tak boleh, Pak. Sampai kan diriwayatkan, Pak, jenengan juga pasti tahu dari riwayat itu. Ada seorang perempuan yang bapaknya itu mengadu pada siapa? Amirul Mukminin Sayyidina Umar, kalau saya tidak salah itu. Kata bapaknya ini, ada laki-laki yang melamar anak saya. Ada laki-laki yang melamar anak saya. Laki-laki ini bagus, laki-laki ini baik, tapi saya tahu anak saya itu pernah zina. Apa ya saya harus ngomong sama calon yang mau melamarnya? Kata beliau, ya, apa ini bukan? Ya sudah, ya sudah. Hatta ke anaknya sendiri itu tidak boleh diumbar kejelekan itu. Sehingga ketika itu diumbar, ya, kejelekan anaknya itu diumbar, perilaku anaknya yang sudah yang kemarin-kemarin itu diumbar, walaupun cuma ke satu orang, itu bisa menurunkan harga diri si anak itu sendiri. Begitu juga dengan diri kita sendiri, pada boleh kita membuka aib, membuka sesuatu yang bahkan bisa menurunkan mu'ah kita. Ya, itu secara umum disebut amuran. Ya. Nisbat, ya, itu apa namanya sekarang? Nisbat perintah yang jelas termaktub, ya, dan ada qayyid daripada perintah itu. Aurat yang dimaksud, perintah menutup aurat yang dimaksud adalah aurat yang ada dalam sekujur tubuh kita. Sebenarnya dalam apapun tadi, nisbat aurat, ya, nisbatnya qayyid bagi laki-laki dari sini sampai sini, bagi perempuan dari sini sampai sini, selain ini semuanya aurat dan sebagainya, itu arahnya kepada sekujur tubuh. Tubuh kita ini, kalau dulu mungkin kelihatan sesuatu yang kayaknya nggak pantas diperlihatkan, itu betul-betul dianggap tabu, Pak. Betul-betul dianggap tabu. Satu contoh yang kecil saja. Dulu, monggo silahkan para sepuh menggambarkan sendiri, adakah wanita-wanita yang keluar rumah tanpa kerudung? Sekarang banyak. Buka kerudung keluar rumah itu dianggap biasa, bukan aib, tidak menurunkan wibawa, biasa sudah. Dan kita pun lama-kelamaan yang menganggapnya biasa. Berarti kita menganggap biasa dengan sebuah kemaksiatan secara tidak langsung. Allahumma. Dulu. Sekarang perempuan buka kerudung keluar rumah biasa. Perempuan pakai kaos pendek, nyetrit, celana levis keluar rumah. Jangankan keluar rumah, jalan-jalan di mall biasa. Kebayang, Pak? Apalagi fenomena apa lagi yang akan terjadi 10-20 tahun ke depan? Ya. Sebahagia. Sebahagia. Itu yang membingungkan saya, Pak. Allah. Dulu dengan
sekarang itu perbandingannya sudah jauh berbeda. Ya. Perempuan keluar rumah dia nggak tanpa kerudung dianggap biasa. Jangankan hal yang semacam ini, ke mall pakai kaos pendek, nyetrit, perut kelihatan kemana-mana, bawahannya levis tanpa kerudung, itu pun biasa. Sekarang 10-20 tahun ke depan kayak apa? Padahal perintah daripada agama untuk suatu aurat ini tidak hanya ketika kita ada di dalam. Ada yang untuk aurat Pak, tapi lekukan tubuhnya terlihat. Oh itu gimana? Ya. Mungkin inilah yang menyebabkan beberapa saudara kita memakai istilah jilbab syar'i, gamis syar'i, tapi salah penerapan tetap kalau kata saya. Kalau ada jilbab syar'i, mestinya ada perbandingan, ada yang ghairu syar'i. Kalau ada tadi gamis syar'i, berarti ya mestinya ada perbandingan, ada yang ghairu syar'i. Kenapa disebut syar'i? Berarti kan yang ono yang lain tidak disebut syar'i. Ghairu syar'i kan berarti begitu. Ya, padahal keberadaan daripada jilbab itu tujuannya adalah untuk satu aurat ada di dalam syariat Islam. Allah, ya itu kira-kira seperti itu. Dan kalau saya pakai bahasa lebih senang pakai bahasa, yang satu garisnya gamis agak ketat, yang satu gombrang. Bahasa begitu nggak syari-syarian lah. Khawatir nanti dipahami bahwa kalau yang ini syari berarti yang orang tidak syari. Repot urusan gitu ya. Kalau yang jilbab yang gombrang sampai pinggang, monggo silakan. Tapi kalau naik motor hati-hati Pak, nutupin sen. Bingung yang di belakangnya. Itu pengalaman beneran. Makanya dia hati-hati gitu doang ya. Nah, ya di dalam sholat pun sama seperti itu, apalagi di dalam sholat, di luar sholat juga harus satu sah itu jadikan syarat sahnya sholat. Kadang kita nggak ngerti, di antara sekian banyak lah monggo evaluasi diri sendiri. Saya tanya, di antara sekian banyak jenengan ini yang pakai kaos dalam ada berapa orang? Ini yang ada sekarang, yang pakai kaos dalaman kaos ada berapa orang? Ada separuhnya. Apalagi kalau, maaf saya berdiri ya, saya contohkan. Apalagi kalau model bajunya kayak saya, pikirannya panjang Pak, sobekan pikiran. Pernah nggak kita ngambil ketika kita rukuk, ini tarik? Nggak sari itu. Berarti ini kok nggak sari? Ini ketarik, akhirnya kelihatan. Sadar nggak sadar dulu ini, hati-hati. Apalagi kalau pakai sarungnya, ya pakai sarung pun masih tergantung gitu. Pakai sarungnya gimana? Apalagi kalau pakai levis, ya, pakai levis, kaosnya kaos ghairu syar'i yang nyetrit, gitu kan? Kelihatan corekannya. Ya, kelihatan begitu. Nah, pernah nggak kita ingin sampai situ? Padahal jelas itu adalah perintah dari syariat. Pantas saja ketika kita merasa sampai saat ini kayaknya sulit banget hidup, udah rajin sholat, rajin sedekah, tapi kok nggak kaya. Kira-kira kalau malaikat boleh jawab dan jawaban malaikat bisa kita dengar, kira-kira nih malaikat bakal jawab begini, ya lu sholatnya begitu. Kira-kira ya, untung malaikat gak punya nafsu, jadi nggak bisa nyala-nyalain dan nggak ada pikiran buat nyala-nyalain karena nggak punya nafsu. Ya alhamdulillahnya nggak punya nafsu.
Kalau malaikat punya nafsu, wah, kita sebagai pendosa dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah, kira-kira sama malaikat gitu. Kira-kira ini ya, bercandaan intermezzo ya, tapi yo perlu kita pikirkan ya. Perlu kita syukuri juga alhamdulillahnya malaikat nggak punya nafsu. Dan bagian pinggir ya, bagian pinggir. Terus kalau terlalu bobrang, kan ada yang pakai kaos bobrang banget, gede banget, ketika ruku ininya dari atas nih, bukan dari atas ya bahasanya. Kan kalau dalam sholat itu istilahnya apa? Kalau kita pakai sarung nggak pakai apa-apa. Ada orang yang di bawah kita yang sholat tembus pandang gitu, misal pakai kaca doang nih. Kita di atas, ada orang sholat di bawah, tapi bukan kayak begini kaca, sehingga orang yang ada di bawah bisa melihat kita yang ada di atas. Kita pakai sarung, nggak pakai celana, nggak pakai daleman, otomatis orang yang di bawah kan kelihatan aurat kita. Itu tidak membahayakan keabsahan sholat kita, karena auratnya terlihat dari bawah. Karena auratnya terlihat dari bawah ya. Tapi kalau misal posisinya kayak kokoh yang begini yang agak panjang, apalagi lebih panjang dari ini, terus kita nggak pakai daleman, apalagi kita pakai celana itu lepis atau bahan, ya pakai sarung pun tetap bahaya. Misal pakai sarungnya agak ke bawah gitu yang sekarang itu dari tahun 90-an udah booming itu, pakai sarung ke bawah lebar itu sampai membersih jalan. Ya saya praktekkan ya. Dulu waktu di pondok itu, ini orang teman-teman yang pakai sarung begini ini tanda Pak, tanda dia banyak duit. Serius, tanda dia banyak duit. Ini kalau model-model saya pakai sarungnya ya udah buru-buru, karena nggak punya duit. Ya begini ya model-model saya. Tapi kalau orang-orang yang lain kayak tadi itu tanda dia banyak duit. Orang tuanya pasti pengusaha. Anak-anak seperti itu. Ya belum jangan melihat karakternya, jangan melihat karakter sarungnya. Pokoknya tanda buat cara pakainya itu udah kelihatan. Apalagi lihat karakternya. Yang lembre otomatis kan bundelan sarungnya ini Pak, otomatis bundelan sarungnya juga kan di bawah, otomatis kalau bundelan sarungnya di bawah, dia pakai kokoh yang seperti ini tanpa daleman, ya pada bahaya Pak. Sama aja ketika ruku, ketika sujud, tidakkah mengkhawatirkan kondisi seperti itu? Hanya perempuan. Lihat, anak istri bapak, istri dengan anaknya. Kalau sholat bukan nanya, ini dagu tertutup apa enggak? Ya, ini katakanlah kain. Ini katakanlah kain dari saya ini kain. Posisinya begini, nutupin dagu atau di bawah dagu, Pak? Di atas, di bawah. Ada lagi yang beda? Begini, nutupin begini, atau di bawah. Yo, istri jenengan, anak jenengan, cucu kalau sudah punya cucu, kira-kira pakai mukena gitu. Ada dua praktek, di atas, di bawah. Kira-kira yang sayang mana? Di atas. Ini wajib. Kalau tidak pikir malah yang wajib ilahi bahwa wajib mesti di atas. Karena tidak mungkin menutupi aurat, sedangkan batasan wajah itu, batasan wajah yang bukan aurat, nggak mungkin menutupi aurat itu bisa sempurna tanpa menutupi bagian-bagian dagu secara sempurna. Malah yang wajib ilahi bahwa wajib. Nanti mulai malam ini mau diperhatikan istri jenengan
anak jenengan kalau pada sholat, kalau nggak sholat apa yang diperhatikan? Nggak sholat kan terus mesti nggak pakai mukena toh. Apa yang juga diperhatikan, saya juga merhatiin mukena mukenanya. Ya. Kasih tahu, Bu, Neng, pakai mukenanya tarik ke atas nutupi bagian dagu. Ya, jangan di bawah. Ini satu poin. Poin yang kedua, longgar apa enggak? Kalau longgar, mohon maaf, ketika dia ruku adanya ngelembreh. Kalau ngelembreh begini berarti ada ruang. Ya, ada ruang yang memungkinkan orang lain melihat bagian dalam. Bagian dalamnya kalau nggak pakai apa-apa berarti buka aurat. Yang nggak pakai lapisan di bagian mukanya, nggak pakai cupluk, nggak pakai ini, belum bicara kalau mukena itu kalau ditarik makin begini kan makin ke dalam gitu. Ini juga bagian dari aurat. Ini kalau nggak pakai cupluk bahaya, bisa terlihat aurat. Belum lagi bicara potongan antara bagian atas dengan bagian bawah mukena. Itu Pak, ya, kalau yang pakai potongan kayak begitu, itu kelihatan dari bawah dari kain bagian atas ya, dari bawah, bahasa kita dari bawah kelihatan. Itu dalam syariat, dalam fikih tidak disebut dari bawah, berarti tetap bisa membatalkan sholat. Itu istilahnya tetap dari pinggir, bukan dari bawah, walaupun nyatanya dari bawah. Yang sambungan, yang potongan itu Pak, potongan mukena kan ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya, ya, sarungnya gitu. Nah yang bagian atasnya kalau di dalamnya nggak pakai apa-apa, walaupun kelihatan dari bawah, bisa kita ngomong begini, kemungkinan bagian atasnya istri kita ngomong begini terus kok kelihatan, berarti itu belum menutupi aurat. Iya Pak, itu belum menutupi aurat. Itu pun kalau aurat yang ada di dalam mukenanya tidak tertutup. Selesai kalau aurat yang ada di dalam mukenanya sudah tertutup semua. Selesai, nggak ada pembahasan. Ya. Tapi kalau kosong belum, bagian dalamnya cuma pakai mukena tok, ya, cuma pakai mukena saja, kita melihat dari bagian bawah kain mukena sebelah atas, bagian atas itu bukan dari bawah istilah begitu. Itu tetap dianggap dari samping dan itu bisa merusak sholat. Ya, dan itu bisa merusak sholat. Belum lagi ketika takbir intikal, Allahu Akbar, bagian mukenanya keangkat, ya. Karena kan potongan. Kan Allahu Akbar takbir intikal, Allahu Akbar minimalnya ya sekian senti pasti terangkat. Kebuka lah, makin lebar lah. Itu juga membahayakan kalau di bagian dalam mukena, di dalam mukena itu tidak dilapisi oleh kain-kain yang lain yang bisa menutupi aurat istri dan anak-anak perempuan. Nah, itu suatu aurat. Dan sebetulnya masih banyak lagi kehati-hatian yang perlu kita perhatikan di dalam sholat. Dan yang keempat adalah istiqbalul qiblah. Nah ini istiqbalul qiblah. Ini Pak, kira-kira istiqbalu ainil qiblah atau istiqbalu jihadil qiblah. Untuk kita yang jauh dari Makkah, yang jauh dari Ka'bah, istiqbalu bentukan kiblat, kakinya kiblatnya, Ka'bahnya itu, atau istiqbalu jihad, arah, pokoknya satu arah, mau itu lepas atau enggak. Kira-kira yang benar yang mana? Kalau ainul qiblah, sedangkan tata cara untuk mengetahui ainul qiblah itu kurang lebih ya, minimalnya itu ada 4 ya kalau saya tidak salah. Iya ada 4 tata cara menentukan kiblat
Itu ada 4, dan itu kalau bagi kita orang-orang yang hidup di wilayah yang jauh dari Ka'bah, yang jauh dari Makkah, itu sulit untuk betul-betul mencari lurus, tegak lurus, garis lurus ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, itu sulit betul. Ya, ini luas masjid, bapaknya, luas masjid. Kebayang nggak Pak, Ka'bah itu luasnya berapa kali. Nah, kalau kira-kira ada masjid yang luasnya itu melebihi luas Ka'bah, makmum yang ujung sono, sama makmum yang ujung sono, kalau ditarik dari garis lurus ke arah yang sama, kira-kira ketemu satu titik apa enggak? Enggak. Ya kebayang nggak? Bisa. Ini Ka'bah, ini kiblat. Ka'bah. Ada masjid yang luasnya itu lebih luas dibanding luas. Yang di sini yang mencari pas garis lurus. Lah yang pinggir sama pinggir, Pak. Sedangkan Ka'bahnya tidak selebar masjidnya. Yang pinggir sama pinggir ini, dia pada kemana ke sono? Ini pada kemana ke sono? Kan mestinya kalau mau benar-benar mandek kayak kiblat, posisinya nggak lurus begini posisinya. Mestinya, sehingga ketika ada beberapa kasus seperti itu dan beberapa kasus yang lainnya yang sehingga tidak memungkinkan untuk kita istiqbal ainil qiblah, ya, dianjurkan kita mengikut pendapat yang mengatakan istiqbal jihad saja sudah cukup, Pak. Jihadul Ka'bah, arah Ka'bah, nggak mesti harus ainul Ka'bah. Ya, istiqbalu jihadil qiblah itu dianggap cukup, dianggap sah sesuai dengan bahasa istiqbalul qiblah di dalam ranah fikih. Ya, cukup istiqbalul jihadi, arah. Tidak mesti harus ainul Ka'bah. Satu lagi, dalam istiqbalul qiblah ini acuannya adalah bagian dada. Ya. Acuannya bukan wajah, Pak, tapi dada. Istiqbalul qiblah di dalam sholat ini yang jadi patokan adalah sudut dada, sehingga ya, wajar ketika para ulama yang memiliki sudut pandang orang yang sholat terus dia tolak ini tidak batal, tapi makruh. Tolak apa? Ada yang lewat cukup dikit, tidak batal, tengok kanan. Tapi catatannya adalah selama dadanya tidak melengsong dari arah jihad tadi. Jadi kalau melihatnya ini ada pergeseran posisinya ada. Nah ini yang benar. Oleh karenanya dalam sudut pandang fikih juga ada ulama juga yang mengatakan dalam tata cara atau kaifiyah salam, tata cara salam pertama hati-hati, kita duduk tahiyat. Dan selesai tahiyat, mengakamnya itu wajib, doa selesai, assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan. Ini kalau nengoknya begini, assalamualaikum warahmatullahi. Pak, definisi sholat apa? Af'alun wa aqwalun, kerjaan, omongan yang maksusah, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maklum sudah bagi kita salam di dalam sholat itu ada dua. Berarti kalau baru satu kali salam udah keluar dari sholat apa belum?
Kalau salam pertama kita memalingkan dada dari arah kiblat, kira-kira batal apa enggak sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Dada batal apa? Betul. Karena kita masih ada di dalam sholat, kok melakukan pelanggaran sholat, tidak istiqbal. Ada yang kayak begitu. Anda bahkan mungkin jangan dulu orang lain, kita sendiri mungkin seperti itu. Entah bukan kebiasaan. Ya kita harus fair dengan definisi sholat, toh. Af'alun, pekerjaan, wa aqwalun, ya omongan. Ya makanya di dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Yang maksusoh, yang khusus, yang tertentu sudah ditentukan oleh syariat, gerakannya ditentukan, bacaannya ditentukan oleh syariat. Kita kan nggak bisa seenak jidat kita mau ngomong, mau bergerak kayak gimana. Di dalam sholat ada aturannya. Yang diawali dengan takbir, yang takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam pertama itu belum selesai kita sholat, Pak. Kalau cara salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam belum selesai kita sudah memalingkan dada kita dari arah kiblat, berarti sholat kita batal. Karena salamnya belum selesai. Sama kayak persis orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begitu. Baru belum selesai salam. Ya betul, memang dalam sudut pandang fikih beberapa riwayat mengatakan yang wajib itu salam pertama, salam kedua itu sunnah. Sehingga karena ada yang meriwayatkan salam kedua itu sunnah, ketika salam pertama sudah selesai sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai terus kentut, nggak perlu dilanjutkan salam kedua. Sholatnya gimana? Sah. Ini problemnya adalah salam pertamanya aja belum selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, belum udah gitu. Atau dari awal memang saya tanya Assalamualaikum warahmatullahi, salam masih berlangsung, Pak. Dia sudah memalingkan suatu dari arah kiblat. Kelamaan lagi. Allah. Wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya para jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan kaitan dengan satrul aurat dan istiqbal kiblat. Masih ada lagi pertanyaan? Oh, siap. Pergerakan yang diperbolehkan di dalam sholat itu, pergerakan yang pertama, dia lemah, kekuatan gerakannya lemah, tapi tidak lebih dari 3 kali gerakan secara berturut-turut. Itu tidak membahayakan di dalam sholat. Yang kedua, ya, kalau ada gerakan yang syiddah, kekuatannya full, walaupun cuma 1 kali gerakan, itu bisa membatalkan. Dulu saya pernah, ya waktu sama teman-teman, perasaan juga saya pernah cerita juga. Ada temen yang liwat, saya lagi sholat, liwat mau lewat di depan saya gini, kuat betul, saya sadar betul itu bahwa rentangan tangan saya itu kuat, kencang gitu maksudnya. Selesai sudah sholat saya, Pak. Walaupun itu tujuannya baik gitu. Tapi kan ya nggak begitu banget gitu caranya. Ya nggak set gitu sampai dia juga kaget gitu kan. Hampir kena soalnya mukanya.
betul-betul kuat, saya sadar itu gerakan yang kencang kuat ya. Walaupun cuma satu kali itu bisa membahayakan keabsahan. Lah yang lemah gimana? Yang lemah asal tidak 3 kali berturut-turut dalam satu rukun. Rukun fi'li patokannya. 3 kali berturut-turut dalam satu rukun. Asal tidak itu aman. Nah itu patokan gerak itu Pak ya, patokan gerak untuk anggota badan yang bersiku selama sikunya tidak ikut untuk anggota ya siku ya namanya apa ini sendi, bersendi untuk siku yang bersendi ya, selama tidak siku apa sendi daripada lengannya itu tidak bergerak, tidak dihitung. Artinya tidak dihitung itu kalau saya menggambarkan, jadi beberapa jalsa itu kalau ada lagi sholat ada yang gatel ya sudah ini satu ya, mau begini sampai lecet juga mau asal jangan berdarah, kalau berdarah ya najis jadi lecet aja deh. Ya mau sampai kapan pun bingung gua asal tidak bergerak gitu. Enggak. Kalau ini enggak. Tapi kalau garuknya begini ya lain. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selesai. Kira-kira seperti itu kalau garuk ya. Mesti ada atau mengenai masalah aurat tadi kan yang kita bahas ini kan yang digambarin perempuan ya kan, dengan laki-laki nggak ada gambarannya tadi. Gimana kalau kita nih yang udah sering ke masjid, udah sering sholat, tapi pas nggak sholat itu auratnya kemana-mana gitu, kayak Michael Love gitu. Itu gimana? Iya. Ya tadi itu. Pertama yang kita harus sadari betul, perintah untuk menutupi aurat itu tidak hanya di dalam sholat, melainkan dalam kondisi apapun. Hatta ketika nanti juga ada pembahasan lebih detail, hatta ketika kita sendirian di kamar, adakah anggota tubuh kita yang dilarang oleh syariat untuk dibuka? Kalau ada, apa saja dan boleh tidak untuk dibuka dalam keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu gambarannya apa saja? Insya Allah nanti secara detail akan dibahas. Tapi secara umum, perintah menutupi aurat tidak hanya kita dapatkan tertaklif ya, diperintahkan kepada kita tidak hanya ketika kita sedang berada di dalam, tapi dalam kondisi apapun, di dalam maupun di luar sholat, dalam keadaan sendiri maupun di hadapan lelaki yang lain, atau bahkan di hadapan wanita yang lain. Bagaimana jika wanita itu mahram? Terus bagaimana jika wanita itu ghairu mahram? Tetap ada perintah satrul aurat. Ya, cuma di dalam sholat itu lebih ditekankan. Buktinya apa? Itu jadi syarat. Ya, kalau dalam kehidupan biasa di luar sholat nggak ditekankan terus nggak wajib, ya wajib Pak. Sama-sama wajibnya, di dalam sholat lebih ditekankan, gitu maksudnya. Ya, di dalam sholat lebih ditekankan, buktinya jadi dijadikan syarat sah sholat. Untung aja nutup aurat itu nggak dijadiin syarat sah hidup Pak. Kalau dijadiin syarat sah hidup repot saya juga. Gitu kira-kira gambarannya. Nah detailnya nanti insya Allah memang karena ada pembahasan tentang itu di fasal aurat arba'ah itu tadi ya, nanti ya insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Cukup atau bagi laki-laki tadi batas aurat tadi dari mana ya? Pusar ke bawah ke lutut ya. Nah itu batasannya. Nah, berarti kalau di luar itu semuanya bukan
bukan aurat ya. Tidak disebut aurat, tidak disebut aurat. Batasan pusar juga dengan lingkarannya ke belakang, ya. Pusarnya itu sendiri juga bulat, itu juga harus diperhatikan. Makanya itulah dalam kaidah fikih itu ada istilah, ya tadi itu ada satu aturan, satu kaidah, malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib itu. Ya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Pusar nggak tahu kan kita batasannya dari mana ke mana, dari pori yang sebelah mana, yang keberapa pori-pori. Lutut pun sama, dari mana ke mana. Kita taunya lutut itu bentukannya tulang, sendi itu kan. Tapi dari mana ke mana, berapa senti, lingkarannya berapa, diameternya berapa kan nggak tahu. Oleh karenanya diatur di dalam fikih ada sebuah kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Itu kira-kira. Cukup ya? Siap, Bapak. Saya mau tanya masalah tadi sarung terlalu ke bawah. Iya. Menutup dua mata kaki. Apakah itu sholatnya sah atau tidak kalau begitu? Satu lagi, ada yang sholat ini pecelnya itu begini. Ya. Ada yang kesini ini yang pas dengan aturan yang mana? Itu dua pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Yang permasalahan sarung tadi itu kawan. Kalau menurut saya mau sarung itu di atas kaki atau sarung itu di atas kaki, di atas mata kaki, atau mau sarung itu di bawah mata kaki, selembrehannya sama-sama sah. Itu poin pertama ya Pak. Yang bikin nggak sah gimana Pak? Yang bikin nggak sah itu kalau sarung yang rembek tadi itu sampai ngebersihin jalan, pas kita jalan dari rumah ke masjid itu dia ikut ngebersihin Pak. Kita kan nggak tahu itu najis apa enggak. Berarti yang bikin nggak sah itu bukan lembrehan di bawah kakinya, tapi najis yang kemungkinan ada di sarung. Gitu ya Pak ya. Saya itu satu. Terus yang kedua tadi masalah jabhah. Pak, di dalam sujud itu ada 7 anggota yang wajib yang jadi titik tekan dalam sujud. Keberadaan jabhah ya, ini menurut salah satu pendapat yang penting si jabhah ini tidak tertutup semuanya. Jabhah itu dari mana ke mana sih Pak? Kalau dari atas ke bawah, ini mulai dari tumbuhnya rambut secara uruf, karena ada beberapa orang yang nggak punya rambut di bagian depan. Secara uruf ya, secara uruf itu yo normalnya manusia lah, gitu. Bukan seorang profesor, bukan. Ya mohon maaf, profesor kan rambutnya di belakang, tuh kalau dihitung dari situ berarti jabahnya lebar banget, iya kan? Tapi secara uruf, normalnya manusia di wilayah mana? Sini misal. Iya, jabahnya kelebaran dulu. Dari sini misalnya, yang kita tunjuk ini titik ini, berarti mulai dari sini sampai tumbuhnya alis, batas tumbuhnya alis. Ini disebut jabah tarang. Jidat. Nah, kalau dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan ini nih. Kalau ini apa Pak namanya? Pelipis, bukan jidat ya. Nah, itu pun sama. Ini saya mengistilahkannya apa? Saya lupa bahasa nilainya. Pokoknya dari pelipis itu bukan bagian dari jidat Pak. Jadi bukan tempat sujud. Nah batasan, yuk cobalah pegang Pak. Jenengan kira-kira bisa nerkan-nerkan nggak batasan yang pasti antara pelipis dengan jidat itu mana? Itulah diatur, makanya diatur juga sekali lagi dalam kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Pokoknya dalam sujud jabhah tidak tertutup semuanya. Boleh tertutup asal sebahagian. Kita memahami kalau ada satu helai rambut yang menghalangi ketika kita sujud, ya mu'tamad, ya betul itu bisa menyebabkan rusaknya sholat. Tapi kalau kita mau jujur dengan hukum, enggak Pak. Ya, buktinya apa? Kalau disebutkan itu menghalangi, Pak, kita pakai kopiah, Pak, jabah kita sebagian tertutup loh, Pak, di dalam salat. Apa ini juga batal?
Kita pakai kopeh, jabah kita otomatis jidat kita tertutup walaupun sebahagian. Ya misalnya walaupun pakainya begini nih. Tapi tadi mulai dari tumbuh rambut sampai apa? Alis. Nah, kalau kita pakai kopehnya begini, ketutup nggak ya? Ketutup, ada bagian-bagian jabah yang ketutup oleh kopeh, dan ini sholatnya tetap sah karena tidak semua jabah yang ditutup. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan dicatat, dipending, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.